Merdeka! Shalom semuanya, welcome to Gocha United YouTube channel. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online hari ini. Persiapkan diri kalian. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa add Instagram atau Facebook @GochaUnited. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, gimana kabar kalian di rumah? Kita percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Mazmur 91, perikopnya adalah dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3 berkata, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jarat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6 berkata, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam kegelapan, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. 10 berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. 11 berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16 berkata, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku, kata Tuhan. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan sekali lagi, haleluya. Kami percaya Tuhan. Yeah. Kami berlindung di bawah kepak sayap Tuhan. Mari bersama-sama Gocha kita berkata, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidup, kuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya kita katakan amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Sebab Engkau Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan. Hanya Kau Tuhan,
kita katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Sorak-sorai yang berbuat Tuhan, haleluya. Kau perlindungan kami dan Kau perisai hidup kami Tuhan. Sungguh kami percaya dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Yesus. Amin. Kau Tuhan menolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Memulung ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau kekuatan kami Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Memulung ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku.
padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kau kehidupan kami Tuhan. Kaulah kehidupanku, Kaulah pengharapanku, dan ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hai anak-anak muda Koca United, apa kabar? Saya percaya setiap saudara diberkati Tuhan Yesus begitu luar biasa. Anugerah Tuhan menyertai setiap saudara pada hari ini. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bro Satria yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani bersama-sama di Koca Youth. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Gary Jordan. Saya dari Gereja YHS Yesus Hidup Sejati. Nah, mungkin kalau saudara mau kepo bisa cek di Instagram di bawah ini, gary.jr. Mari sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kali ini. Kami mengetahui bahwa rancangan Tuhan itu sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, apapun yang Engkau rancangkan itu untuk membawa kami menuju keajaiban Tuhan, menuju mujizat Tuhan yang lebih luar biasa. Tuntun kami ketika mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap firman yang ditabur menuai begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama berkata, amin. Iya, pada kesempatan kali ini saya diberi kerinduan oleh Tuhan menyampaikan sebuah tema yang cukup spesial, yaitu adalah fruitful, di mana Tuhan inginkan setiap anak-anak Tuhan itu menjadi berbuah. Karena Tuhan tidak inginkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa, tetapi setiap aspek kehidupan kita Tuhan inginkan untuk menjadi berbuah. Nah, pernah gak saudara bertanya kepada diri sendiri seperti begini, apa sih tujuanku hidup? Nah, aku ini ngapain? Hari-hari ini ada di dunia ini ngapain? Apalagi sekarang ada PSBB yang cukup panjang kemarin. Hampir 5 bulan kita tidak ada banyak aktivitas, sekolah dinonaktifkan.
Mungkin saudara punya kesempatan yang lebih banyak untuk berpikir, apa sih tujuanku ini hidup? Satu ayat yang saya ingin bagikan kepada setiap saudara yaitu ada di dalam Kolose 1 ayat 10. Di sana dikatakan, supaya hidupmu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan dengan menghasilkan buah dalam setiap perbuatan baik dan bertumbuh dalam pengenalan akan Elohim. Saudara perhatikan di sini. Tuhan inginkan kehidupan kita dengan sebuah tujuan, yaitu memiliki kehidupan yang berbuah. Katakan berbuah, 1, 2, 3, berbuah. Dan bukan sekedar menjadi biasa-biasa, tetapi bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Yeremia 17 ayat 7 di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan berharap kepada Yahweh. Ayat 8, sebab ia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke sungai, yang tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Saudara perhatikan, Tuhan itu betul-betul menginginkan setiap kehidupan kita memiliki kehidupan yang penuh dengan buah-buah keajaiban yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kita memiliki kehidupan yang berbuah? Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yang perlu kita pahami betul, yaitu adalah setiap kita butuh untuk tertanam. Katakan tertanam, 1, 2, 3, tertanam. Ayat 8 tadi, Yeremia 17 ayat 8, di sana dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air. Tanaman itu tidak akan pernah bisa berbuah kalau tidak tertanam. Nah, saudara dan saya, hari ini apakah kita tertanam di dalam Yesus Kristus? Saudara perhatikan begini, kalau hidup kita ingin berbeda dengan orang-orang yang lain, apalagi sekarang sedang masa-masa krisis, sedang masa sukar, ada COVID, semua sedang alami stres, mungkin perasaan yang tidak menentu. Saudara perhatikan, kalau ingin kehidupan kita ini berbeda, maka dari itu kita harus lakukan sesuatu yang berbeda juga. Jangan pernah berharap lakukan hal yang sama dan mendapatkan hasil yang berbeda. Ada satu gambar yang saya ingin tunjukkan kepada setiap saudara. Gambar ini adalah gambar pohon giant sequoia. Saudara bisa lihat gambar tersebut? Nah, saudara perhatikan, ini batangnya pohon sebegitu besar. Dan saudara bisa lihat, itu yang warna merah-merah adalah manusia loh saudara. Saudara bisa bandingkan seberapa besar pohon ini dibandingkan dengan manusia. Dan ini bukan orang Asia, tapi orang bule. Saya pernah satu kali jejer dengan orang bule, waktu itu dia adalah pemain bola. Saya cuman setinggi ketiaknya saja. Orang bule itu kan besar-besar, tinggi-tinggi gitu kan. Nah, saya jejer orang bule itu cuman seketiaknya saja. Nah, saudara bisa bayangin, ini pohon bikin orang bule itu kelihatan seperti cecek. Seperti cicak yang nempel di tembok atau apa gitu. Kelihatan kecil sekali bukan? Saudara pernah bertanya nggak, kenapa ini pohon bisa sebegitu besar? Karena pohon ini saya percaya dia tidak pernah dicabut, ditanam, dicabut dan ditanam, dicabut dan ditanam. Enggak, tetapi untuk pohon giant sequoia bisa tumbuh sebesar ini, dia butuh untuk tertanam dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, hari-hari ini yang saya ingin sampaikan kepada setiap anak muda di tempat ini, yaitu adalah kita pun juga harus seperti itu kepada Yesus. Ketika kita ingin memiliki iman yang gagah perkasa, memiliki kehidupan yang berbuah, kita juga perlu tertanam, punya hubungan intim dengan Yesus. Nah, hari ini saudara ingin punya kehidupan yang seperti apa? Apakah kalian ingin punya hidup yang sekedar saja? Ya sudahlah, jadi kaum rebahan, setiap hari nonton YouTube, Instagram, Facebook, TikTok gitu kan. Mau ikut goyang TikTok pun kadang-kadang males.
Apakah saudara mau hidup biasa-biasa? Ataukah saudara ingin hidup miskin? Nggak tahu masa depan mau ngapain, ya sudah nggak tahu. Atau saudara hari ini ingin hidup supranatural? Seperti apa yang saudara ingini hari-hari ini? Bukan hanya saja kita ini butuh tertanam kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya juga percaya, saudara juga perlu tertanam dalam sebuah komunitas di mana saudara beribadah setiap minggu di gereja lokal. Saya bersyukur saudara tertanam di Gocha Youth ini. Saudara bisa bertumbuh bersama, saudara bisa belajar bersama. Kenapa saya berkata begini? Karena ada banyak sekali macam gereja. Ada gereja baptis, ada gereja karismatik, ada gereja metodis, ada gereja injili. Nah, ini hanya yang umum-umum saja yang saya sebutkan. Nah, saudara bisa perhatikan perbedaan dari gereja-gereja ini apa? Yaitu adalah pengajaran yang berbeda-beda. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya minggu ini ikut ibadah Gocha Youth, minggu depan ikut ibadah di gereja lain, tontonan YouTube yang lain. Akan yang terjadi, saudara mulai bingung. Kenapa? Karena gereja tersebut, gereja si A berkata demikian, gereja yang lain berkata yang lain pula. Kita akan mulai menjadi bingung. Bahkan Bible berkata, banyak angin pengajaran. Jangan kita menjadi sesat akan banyaknya angin pengajaran. Saya mendorong setiap anak-anak muda tetap ibadah di Gocha Youth, bertumbuh bersama, lihat keajaiban Tuhan dinyatakan terjadi dalam setiap kehidupanmu. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Yohanes 15:4 di sana dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak akan dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Perhatikan, ketika kita melekat kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita pasti berbuah. Hidup kita pasti menghasilkan keajaiban. Hidup kita pasti menghasilkan tuntunan-tuntunan Tuhan yang luar biasa. Sementara kita ingin berbuah, yang pertama yaitu kita harus tertanam. Bukan hanya saja tertanam. Sekarang yang kedua yaitu adalah untuk menghasilkan buah kita juga perlu menjadi berani. Yeremia 17 ayat 8, yang tidak akan takut ketika panas datang dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan. Saya punya sebuah kata-kata begini, terlalu sering anak Tuhan punya nyali kecil. Saya berdoa itu tidak ditemukan dalam setiap kehidupan saudara. Ayat tadi dikatakan tidak takut waktu panas, tidak khawatir waktu masa kering. Hari-hari ini banyak orang yang berkata, ini adalah masa-masa kering. Saya sendiri pun dulu juga seorang pemalu. Dan kalau ketemu dengan orang itu kadang-kadang susah untuk mau ngajak ngomong begitu kan. Apalagi untuk bicara di depan umum. Saya ingat waktu awal-awal melayani, saya memilih untuk jadi pemain drum. Sudah tahu kenapa saya mau jadi pemain drum? Biasanya pemain drum itu adalah di ujung, di pojok. Sudah di pojok, ketutupan benda-benda yang besar. Dan pada waktu itu saya badannya kecil, kurus, krempeng gitu kan. Nah, sudah di pojok, ketutupan sama benda-benda besar. Nah, saya ingat betul waktu suruh pertama kali khotbah. Wah, saya stres begitu luar biasa. Keringat saya sebesar-besar jagung. Gak tahu harus ngomong apa. Dan yang saya khotbahin bukan di youth. Tetapi saya khotbah di doa malam salah satu cabang gereja YHS. Dan waktu pertama kali saya khotbah, itu yang datang bapak-bapak sudah berengosan begitu kan. Lipat tangannya dalam hati saya. Orang ini melihat penuh dengan intimidasi, seolah-olah dengan tatapannya saja berkata, kalau sampai salah ngomong tak lempar sepatu kamu. Dan seperti itu nervous saya pada waktu itu, saudara. Tetapi kemudian pelan demi pelan saya mulai pelayanan. Tuhan memberi saya pemahaman begini, ngapain aku itu takut?
Karena khotbah itu kan menyampaikan firman-Nya Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai aku untuk menyampaikan firman Tuhan, ngapain takut? Nah, hari ini saya ingin berkata hal yang sama kepada saudara. Ada Bapa yang menyertai saudara. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Dia yang menciptakan langit, bumi, surga, dan seluruh isinya. Itu loh menyertai saudara. Kalau saudara mau takut, takutlah ketika saudara jalan dengan kekuatanmu sendiri. Ketika Tuhan yang menciptakan dunia ini ada bersama saudara, kira-kira saudara ini mau takut sama siapa? Apa yang perlu saudara takutkan? Immanuel, Tuhan beserta bersama dengan kita. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Dan saya ingat cerita seorang yang sakit pada waktu Yesus ada di bumi. Dan teman-temannya membawa dia masuk lewat atap. Dan yang terjadi adalah ketika ketemu dengan Yesus, dia itu sedang dibawa oleh teman-temannya di atas ranjang. Tapi suatu waktu begitu ketemu dengan Yesus, sementara Yesus sedang berkhotbah, diganggu sama orang ini. Dan dibawalah ranjang itu di depan Yesus persis. Dan yang terjadi adalah Yesus gak berkata mendoakan yang panjang lebar. Enggak. Yesus cuma berkata, bawalah ranjangmu pulang. Dan seketika itu orang ini jadi sembuh. Apa yang saya ingin sampaikan kepada setiap saudara? Yang dulunya nggak berdaya harus dibopong oleh teman-temannya. Sekarang pulang bawa ranjangnya sendiri. Ini kalau bukan mujizat saya nggak tahu apa. Hari-hari ini saudara harus tahu Yesus ada dalam diri kita. Ini orang hanya ketemu Yesus dapatkan mujizat. Sekarang kita, Yesus itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Yakin dan percaya ada mujizat, ada kemenangan, ada anugerah Tuhan, ada kesembuhan Tuhan, ada multiplikasi dari Tuhan terjadi bagi setiap saudara. Yang percaya katakan amin, percaya katakan amin. Sementara kita ingin berbuah, bukan hanya sekedar yang pertama tertanam, yang kedua yaitu menjadi berani, yang ketiga sekarang yaitu adalah produktif. Satu kata yang perlu kita pelajari sama-sama yaitu adalah produktif. Yeremia 17 ayat ke-8, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Ada sebuah quote yang bagus sekali berkata begini, when something is fruitful, it's productive. But you don't have to produce fruit in order to be fruitful. Ketika sesuatu itu berbuah, itu pasti produktif. Tetapi saudara tidak perlu mengeluarkan buah dari tangan saudara untuk saudara dikatakan saudara adalah anak-anak yang produktif. Berbuah itu pasti produktif. Pertanyaannya, kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada saudara, produktif enggak hidupmu? Tuhan memberikan saudara dan saya waktu yang sama. Dipakai untuk apa waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu? Saya waktu masih belasan tahun ingat ketika waktu itu getol-getolnya main game. Zaman saya masih muda, zaman main di warnet saudara. Saya ingat game namanya Ragnarok. Dan untuk main Ragnarok itu harus pakai voucher. Dan bukan hanya saja bayar vouchernya, bayar warnetnya, dan voucher dan warnet ini juga nggak murah pada waktu itu. Saya ingat 50.000 itu hanya bisa dapat mungkin sekitar 5 jam atau 6 jam saja. Jadi setiap kali waktunya habis harus beli voucher lagi. Kemudian akhir-akhir ini saya berpikir dalam hati begini, kok aku ini dulu kok bodoh banget gitu kan. Kalau ditarik lagi sekarang, sudah hilang duit, hilang waktu, hilang masa muda, hanya untuk main game yang sekarang sudah nggak terkenal lagi. Yang main game yang sekarang sudah orang-orang anggap itu sesuatu yang lame, sesuatu yang buruk mungkin, sesuatu yang nggak keren lagi. Pada waktu itu saya berpikir bahwa seandainya uang yang tak miliki, waktu yang tak miliki,
aku gunakan untuk belajar investasi, belajar untuk mengelola keuangan. Mungkin hari ini dari uang yang saya pakai untuk main voucher game itu sudah bisa beli mobil atau bahkan beli rumah. Ada sebuah riset berkata begini, selama 20 tahun saudara nabung sebanyak 1 juta, dalam 20 tahun kemudian bunganya mungkin ya sekitar 10% saja. Itu saudara sudah dapatkan 1 miliar lebih. Saudara perhatikan, hanya dengan menabung sedikit tetapi dengan waktu yang banyak itu bisa menghasilkan hasil yang begitu luar biasa. Apa yang saya ingin sampaikan? Seandainya waktu itu saya belajar investasi, mungkin hasilnya jauh lebih baik. Nah, pertanyaannya, apakah saudara hari-hari ini produktif atau tidak? Hidup kita ini seperti apa? Apakah kita hanya membuang-buang waktu, menjadi kaum rebahan yang gak tahu arah dan tujuan dalam kehidupan kita? Ada satu ayat saya ingin bagikan. Matius 12 ayat yang ke-33. Peliharalah sebuah pohon dengan baik, maka buahnya pun baik. Sebaliknya, peliharalah pohon dengan buruk, maka buahnya pun buruk. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Saudara lihat ayat ini, begitu luar biasa. Pilihannya ada di tangan saudara. Saudara mau punya hidup buruk, pelihara dengan buruk. Saudara ingin punya hidup yang baik, pelihara dengan baik. Apakah hari-hari ini kita malas-malesan? Apakah hari-hari ini kita hanya buang-buang waktu kita? Hidup kita sudah Tuhan berikan anugerah begitu luar biasa. Apakah hari-hari ini kita gunakan untuk bisa menghasilkan buah? Hidup yang berbuah dengan 3 hal. Yang pertama yaitu tertanam. Ketika kita tidak tertanam, pasti kita tidak akan berbuah. Yang kedua yaitu adalah menjadi berani. Takutlah hari-hari ini ketika saudara jalan dengan kekuatan saudara sendiri. Tapi ketika ada Bapa yang menyertai saudara, apa yang perlu saudara takutkan? Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu adalah produktif. Berbuah itu produktif. Apa yang sudah produktif hari-hari yang kita miliki saat ini. Saya rindukan Gocha Youth, siapapun saudara yang menonton tayangan video ini, dalam anugerah Yesus Kristus, sementara saudara melekat di dalam Yesus Kristus, saudara akan seperti pokok anggur yang dipenuhi keajaiban oleh anugerah Yesus Kristus. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengubahkan, menguatkan, dan menuntun setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa hari-hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan lebih daripada pemenang, bukan anak-anak Tuhan yang gagal. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri, tapi bersama dengan Yesus Kristus kami akan mendapatkan perkara-perkara yang luar biasa. Untuk itu hari-hari ini kami mau untuk menjadi tertanam. Kami mau Tuhan untuk menjadi anak-anak muda yang berani. Bahkan kami mau untuk menjadi anak Tuhan yang selalu produktif. Tidak membiarkan kehidupan kami untuk menjadi buruk. Tetapi bersama dengan Yesus Kristus kami tahu kami punya hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Terima kasih Yesus Kristus, anugerah-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Yang percaya dapatkan berkat yang sempurna dari Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sorak-sorai bagi Yesus Raja Mulia, kita sama-sama kita sorak-sorai. Kau jadikan aku
kedahsyatanmu terpancar